penyumbang ya elektabilitas suara Cak Imin bagi Anies Baswedan, ya tergantung. Artinya tergantung nanti siapa cawapresnya Prabowo. Tergantung juga siapa cawapresnya Ganjar. Jika misalkan Prabowo disandingkan dengan cawapres yang berlatar belakang NU atau didorong oleh PBNU seperti Erick Thohir misalkan, lalu misalkan juga Ganjar juga merekrut menjadikan Yeni Wahid sebagai cawapres, artinya pertarungan di Jawa Timur menjadi ketat. Artinya tokoh-tokoh NU di situ banyak yang bertarung untuk bisa menyumbang elektabilitas bagi capresnya. Jadi saya melihat kalau nanti lawan politiknya tidak ada misalnya latar belakang NU, ya bisa saja Cak Imin bisa menyumbang suara yang cukup. Ya, keluarga Gus Dur melalui konferensi pers Yeni Wahid menyatakan memilih mendukung keputusan ini. Tentunya terasa sangat dinantikan oleh banyak pihak. Walau demikian, apakah keputusan ini juga didukung pengikut Gus Dur lainnya? Dan apakah keputusan ini juga telah bulat dari kalangan Nahdlatul atau basis Nahdlatul Ulama atau NU? Saya ingin tanyakan langsung. Sudah hadir di studio Metro Pagi Prime Time, ada Putri Gus Dur langsung datang ke studio, Mbak Inaya Wais. Ya, baik. Saya ingin ke Mbak Ina terlebih dahulu. Begitu ya, sikap resminya ya? Sikap resmi Mbak Yeni dengan barikade Gus Dur. Gitu. Memang kemarin sudah mendeklarasikan untuk mendukung, itu memang kemudian berada dalam posisi netral. Ya. Gitu. Posisi di mana kami ini kan menjaga politik kebangsaan itu yang utama. Kalau saya sendiri kan nggak sendirian, barisan kader Gus Dur ini banyak. Kita akan membuat yang namanya silaturahmi nasional, mendengarkan aspirasi dari mereka semua. Nanti kita dengar nanti aspirasinya, kita adu pendapat di dalam, lalu keputusannya akan kita keluarkan setelah pertemuan. Tafsiran yang ada tentunya dalam konteks ini Mbak Yeni berusaha untuk mencermati, untuk membaca, mengkalkulasi secara cermat bagaimana potensi yang lebih besar untuk mendapatkan kemenangan. Saya kira ini menunjukkan bahwa kekuatan Nahdliyin akan sangat solid memberikan dukungan, karena di dalam tradisi Nahdliyin, terutama di kalangan santri, kita kenal dengan tradisi sami'na wa ata'na. Jadi apa yang kita dengarkan, perintahkan oleh kiai, itu yang kita laksanakan. Sebagaimana yang diajarkan di dalam kitab Ta'lim Muta'alim, yang sangat populer di kalangan santri dan pesantren di Nusantara. Jadi itu memberikan sebuah panggilan psikologis dan politis kepada basis-basis massa Nahdliyin untuk kemudian menjadi sebuah mesin politik yang solid untuk memberikan dukungan terhadap ini. Cakupannya Gus Dur itu kan besar sekali gitu ya, dan berbeda-beda. Visi utamanya untuk meneruskan apa yang sudah diperjuangkan Gus Dur itu ada di politik kebangsaan itu tadi. Jadi bukan politik praktis di mana kemudian memihak salah satu partai gitu ya misalnya, atau salah satu calon. Jadi memang ya fungsi utamanya itu menjaga nilai-nilainya Bapak itu. Kiai Haji Said Akil Siraj, Nahdliyin bersatu pokoknya yang ada Pak Muhaiminnya, itu yang kita pilih. Nahdliyin mulai bergerak, rapatkan barisan pasca bergabungnya PKB dan ditetapkannya Cak Imin sebagai cawapres Anies. Ketua Umum PBNU periode 2010-2021, Kiai Haji Said Akil Siraj menegaskan, ini Ketua Umum PKB, Partai Kebangkitan Bangsa, cawapres, pokoknya yang ada Pak Muhaimin itu yang kita pilih. Untuk Anies Baswedan di Jawa Timur. Tetapi kalau Prabowo menggandeng Erick Thohir, dan kita tahu Erick Thohir juga didukung oleh PBNU, karena Saifullah Yusuf sendiri sekjen PBNU mendukung Erick Thohir ya, maka ya di situ suara menjadi rebutan. Apalagi Ganjarnya menjadikan Yeni Wahid sebagai cawapres. Jadi pertarungannya akan sengit di Jawa Timur di basis NU. Oleh karena itu saya katakan tergantung dalam konteks itu. Dan saya melihat peluang Cak Imin menjadi penyumbang suara di Jawa Timur ada. Tapi tadi kalau cawapres yang lain itu bukan dari unsur NU. Tetapi kalau cawapres lain di kubu Prabowo itu dari unsur NU,
lalu juga di kubu Ganjar juga dari unsur NU, maka ya suara grassroots di NU akan di Jawa Timur ya akan terpecah ke banyak capres. Oleh karena itu kita lihat nanti peta kekuatannya setelah capres lain berjodoh dengan cawapresnya. Kita tunggu episode berikutnya. Kiai Haji Said Akil Siraj, Nahdiyin bersatu pokoknya yang ada Pak Muhaiminnya, itu yang kita pilih. Nahdiyin mulai bergerak rapatkan barisan pasca bergabungnya PKB dan ditetapkannya Cak Imin sebagai cawapres Anies. Ketua Umum PBNU periode 2010-2021 Kiai Haji Said Akil Siraj menegaskan, ini Ketua Umum PKB, Partai Kebangkitan Bangsa, cawapres, pokoknya yang ada Pak Muhaimin itu yang kita pilih. Oh, kalau Mbak Yeni itu kan selalu tentu saja mendapatkan dukungan keluarga, gitu. Bahwa kami tentu saja support. Iya dong. Oke. Iya. Jadi gini Mbak Yeni, gini. Gus Dur itu tadi sekali lagi spektrumnya kan besar. Jadi kalau barikade Gus Dur itu memang wadah untuk aspirasi politik. Karena namanya juga nggak punya partai ya. Dengan adanya dukungan dari Mbak Yeni, saya kira ini kemudian bisa mengamankan basis Muslim milenial, terutama mereka yang di kalangan santri. Basis ini kemudian menjadi lebih solid dimainkan oleh keluarga Gus Dur, dan tidak ada satu kekhawatiran bahwa kemudian Nahdiyin berpotensi pecah, berpotensi split, karena dengan adanya ini, terutama mereka yang tidak tercover di dalam struktur PBNU, terutama mereka yang ada di basis kultural, akan semakin memberikan dukungan yang cukup signifikan. Ini yang menjadi tantangan tersendiri. Saya kira pilihan politik keluarga Gus Dur merepresentasikan bahwa pilihan yang sekarang diambil adalah lebih mewadahi nilai-nilai yang selama ini diusung oleh Gus Dur. Saya kira gitu Mas Wahid. Iya. Kemudian apakah ini juga artinya kalau tadi Anda akan menggerakkan basis Nahdlatul Ulama begitu, artinya dengan pernyataan yang kemarin diambil ditegaskan oleh Yeni Wahid akan secara otomatis itu mengerek basis-basis yang selama ini masih mungkin belum mengambil pilihan?